Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Rahmayanti, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus diferensial, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum memasuki materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Ruri Syamida Sinaga, selaku moderator dan juga pemateri pertama. Dan teman saya Gladys Syaharani Putri, selaku pemateri 2. Dan teman saya Eka Oktavia Anjani sebagai pemateri 3. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki materi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa sih itu limit? Nah, jadi limit adalah konsep dasar atau pengantar dari diferensial dan integral pada kalkulus. Kita ambil contoh, cobalah kamu mengambil kembang gula dalam sebuah tempat dengan genggaman sebanyak 5 kali. Setelah dihitung, pengambilan pertama terdapat 5 bungkus, pengambilan kedua terdapat 6 bungkus, pengambilan ketiga 5 bungkus, pengambilan keempat 7 bungkus, dan pengambilan kelima 6 bungkus. Jadi, rata-rata pada pengambilan pertama sampai pengambilan kelima adalah 5 dan 8, dan dikatakan hampir mendekati 6. Dalam contoh sehari-hari, banyak sekali kita temukan kata-kata hampir mendekati, harga batas, dan sebagainya. Pengertian tersebut sering dianalogikan dengan pengertian limit. A. Konsep limit fungsi. Limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut limit. Limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan L. Maksudnya, apabila X mendekati A namun X tidak sama dengan A, maka fungsi X mendekati L, pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan kata lain, X dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Teorema atau pernyataan. Limit fungsi X untuk X mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika limit fungsi X untuk X mendekati C pangkat negatif sama dengan L, dan limit fungsi X untuk X mendekati C pangkat positif sama dengan L. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanan mempunyai besar nilai yang sama, dan apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. B. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. Yang pertama yaitu limit konstanta sama dengan K, limit X sama dengan C, limit konstanta fungsi X sama dengan konstanta limit fungsi X. Yang keempat, limit Fx ditambah Gx sama dengan limit Fx ditambah limit Gx. Yang kelima, limit Fx dikurang Gx sama dengan 5Fx dikurang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ada dua bentuk untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah limit X mendekati A Fx. Yang kedua adalah limit X mendekati tak hingga Fx. Dalam hubungannya dengan bentuk yang pertama, yaitu limit X mendekati A Fx, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah dengan cara substitusi, dan yang kedua dengan cara pemfaktoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara substitusi, teman-teman. Cara substitusi itu dilakukan dengan langkah mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabar tersebut. Contohnya, limit X mendekati 1, 3X dikurang 1. 3X dikurang 1 ini kan Fx-nya. Nah, X-nya tadi mendekati 1. Jadi, kita tinggal mensubstitusikan atau mengganti peubah atau mengganti X yang ada di Fx tersebut. Nah, kita tinggal tadi kan 3X dikurang 1. Kita tinggal mengganti X-nya. X-nya itu 1. Nah, menjadi 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar di atas
yaitu limit X mendekati 1, 3X dikurang 1 sama dengan 2 teman-teman. Begitu caranya. Contoh yang kedua, kita bisa mengambil limit X mendekati 2, 2X kuadrat ditambah 5. Untuk kita akan menggunakan cara substitusi juga. Kita mengganti nilai X-nya menjadi 2 karena X-nya mendekati 2 teman-teman. Tadi kan cara substitusi itu dengan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabar. Nah, kita tinggal mengganti X-nya menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 menjadi 2 dikali 4 ditambah 5. 2 dikali 4 8 dan ditambah 5 menjadi 13 teman-teman. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar limit X mendekati 2, 2X kuadrat ditambah 5 adalah 13 teman-teman. Untuk cara substitusi ini kita sudah diajarkan mungkin dari SMP teman-teman. Jadi halo, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu cara pemfaktoran dari limit. Cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan seperti pada contoh berikut. Limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 4 per 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Cara pemfaktoran dilakukan dengan langkah menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Berikut beberapa contoh yang akan dipahami. Contoh 1. Tentukan nilai dari limit fungsi dari limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, X kurang 2 dikali X tambah 2 per X kurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, X tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, nilai dari limit fungsi aljabar tersebut ialah limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 4X kurang 5 per X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1, X kurang 1 kali X tambah 5 per X kurang 1 sama dengan limit X mendekati 1, X tambah 5 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi, nilai dari limit fungsi aljabar tersebut yaitu limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 4X kurang 5 per X kurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya ada metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Tentukan nilai limit dari fungsi limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per 2X tambah 7X sama dengan limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat kurang 6X tambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat tambah 7X per X kuadrat. Besar pangkat pembilang dari penyebut dalam soal ini adalah 2. Maka limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat per X kuadrat kurang 6X per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat per 2X kuadrat per X kuadrat tambah 7X per X kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga 4 kurang 6X tambah 1 per X kuadrat per 2 tambah 7 per X sama dengan 4 kurang 6 per tak hingga tambah 1 per tak hingga
kuadrat per 2 tambah 7 per tak hingga sama dengan 4 kurang 0 kurang 0 per 2 tambah 0 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut ialah limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat kurang 6x tambah 1 per 2x tambah 7x sama dengan 2. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.